Bab 11, Kakak Perempuan Senior. Ketika seseorang sedang marah, mungkin terdapat perbedaan dalam proyeksi kemarahannya. Hanya dengan beberapa kata, atau sedikit perubahan dalam bahasa tubuh, cerita yang disampaikan dan efek yang tercipta akan sangat berbeda. Misalnya saja, kakak senior-senior ini memiliki alisnya yang ramping mengarah ke atas, pinggangnya kaku dan tidak bisa ditekuk, dan selain ketukan di meja, tatapan tajam dan mematikan, serta nada dingin yang digunakan, niat membunuhnya adalah melonjak ke langit. Seorang siswa laki-laki muda berhati sederhana yang melihatnya hanya akan ketakutan dan menyebabkan celananya berantakan, dengan takut-takut tidak dapat berbicara. Lin Ming juga agak bingung, dan tidak yakin apakah dia datang ke ceramah dengan cara yang benar, jadi dia bertanya dengan sedikit takut, apakah saya tidak diizinkan datang ke sini. Begitu kakak senior mendengar kata-kata Lin Ming, hatinya langsung berkobar karena amarah. Kecil ini, dia tidak percaya bahwa dia dapat memiliki kartu pas dan masih tidak tahu bahwa Departemen Sitar memiliki perjanjian tidak tertulis bahwa semua pria tidak boleh masuk. Pada saat ini, sebuah suara yang manis dan lembut terdengar, Sister Ling, apa yang terjadi? Lin Ming melihat ke arah suara manis itu dan dia tiba-tiba terkejut. Itu datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun putih sederhana, dengan rambut seperti tinta yang mengalir. Dia hanyalah kecantikan abadi yang anggun dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia tidak lain adalah cucu Marsekal Qin Xiao, Qin Xingxuan yang terkenal. Di pameran perdagangan, Lin Ming melihatnya dari jauh. Dalam setiap parameter, dari latar belakang keluarga nomor 1, bakat kelas 6-nya, kecantikan dan pesonanya yang tak tertandingi, keahliannya dalam menulis, dan kekuatan, semua ini membuat bahkan talenta tingkat atas pun merasa rendah diri. Meskipun Lin Ming berpikir bahwa dengan keberuntungan surgawinya, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat dan akan mampu menjadi pahlawan di seluruh benua tumpahan langit, pada saat ini Qin Xingxuan adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai. Apalagi dia, di hadapannya bahkan bajingan manja Zuyan itu hanyalah seekor katak yang menatap keluar dari sumur. Lin Ming tercengang. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa melihat Qin Xingxuan saat ini, tapi keheranannya dilihat oleh semua orang, dan terutama kakak senior. Inilah sifat menyimpang seksualnya yang akhirnya muncul. Katak itu mengira dia bisa memakan angsa. Hati kakak senior tertua membara saat dia mengkritiknya. Yang benar adalah bahwa pikiran gadis-gadis itu rumit pada saat ini, meskipun kakak perempuan senior menganggapnya pria yang menjijikkan, karena Lin Ming tidak menanggapi setelah melihat Qin Xingxuan, dia tidak mendapatkan perasaan umum bahwa dia adalah semacam orang cabul. Ini tidak cocok baginya. Lagi pula, semua pria itu sesat. Dia berkata kepada Qin Xingxuan, anak kecil yang menyimpang ini menyelinap untuk melecehkan kami para wanita. Saya menanyainya, kamu, di mana kartu pasmu? Beberapa kata berikut ditujukan kepada Lin Ming, yang hanya bisa menggaruk kepalanya. Kapan dia datang ke sini untuk melecehkan perempuan? Mengapa dia dituduh melakukan hal ini? Dia berkata, saya datang ke sini hanya untuk mencari beberapa buku referensi, mohon jangan menuduh saya melakukan apapun yang tidak saya lakukan tanpa bukti atau bukti. Yang Anda lakukan hanyalah menarik kesimpulan yang tidak masuk akal dan menghina kecerdasan saya dan Anda. Melihat buku referensi, yang Anda lakukan hanyalah melihat daftar sitar langit itu. Apakah kamu berpikir akan membuat sitar atau semacamnya? Lin Ming tidak memiliki apapun untuk dikatakan sebagai tanggapan, jadi dia dengan santai berkata, saya hanya ingin memahami beberapa hal. Pria bejat yang tidak tahu malu ini selalu mengatakan bahwa mereka ingin memahami musik, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Tindakan seperti itu sungguh menjijikkan. Jadi Anda tertarik dengan sitar Baiklah, kalau begitu saya bertanya, ada berapa nada yang dimiliki sitar, dan apa sajakah itu? Bahan sitar raja apa yang cocok dengan nada treble, bahan apa yang cocok dengan nada bass? Jika Anda dapat memberitahu saya dan memuaskan saya dengan jawaban Anda, maka saya yakin Anda memiliki minat pada musik dan ingin mempelajari sitar. Lin Ming membeku di tempat kejadian. Dia hanya mengetahui detail paling minimal dari sitar dan musik, apalagi pengetahuan sitar yang tidak dia ketahui sama sekali. Jadi kamu berani berbohong di depan umum. Anda hanya ingin melihat buku agar terlihat seolah-olah sedang bertingkah santai. Dasar mesum kecil, tujuanmu sebenarnya adalah mengintip kami para gadis. Aku sudah cukup sering melihat orang baik sepertimu. Serahkan kartu pasmu, sampah. Kakak senior penatua mengulurkan tangannya di depan Lin Ming. Lin Ming terdiam. Kartu pasnya dipinjam, dan meskipun 7 rumah bela diri yang mendalam lemah dalam penggunaannya, dia harus mematuhi peraturan karena dia di sini menggunakan kartu pas. Namun Qin Xingxuan berkata, Saudari Ling, anggap masalah ini sudah selesai. Ini hanyalah pelanggaran pertamanya, tidak perlu bersikap terlalu keras pada anak itu. Qin Xingxuan juga berpikir bahwa Lin Ming berbohong, dan kebenarannya adalah dia memang berbohong. Kakak perempuan senior secara alami tidak bisa mengabaikan kata-kata Qin Xingxuan, jadi dia berkata, Xingxuan, hatimu benar-benar terlalu lembut, kami benar-benar tidak bisa mentolerir orang-orang seperti ini. Orang seperti ini, hanya mengambil kartu pasnya saja sudah bersikap lunak. Ambil kartu pasku, Lin Ming berkata dengan kaget. Kamu juga seorang pelajar. Anda bukan bagian dari otoritas sekolah. Yurisdiksi dan hak apa yang Anda miliki untuk menyita barang milik saya? Mulut yang cerdas. Saya memiliki kualifikasi untuk menyita kartu pas dan ini diberikan kepada saya oleh otoritas sekolah kepada saya dan saya sendiri.
Di departemen sitar ini semua orang harus menatapku. Apa yang saya katakan berlaku. Di sini, akulah dewa. Sekarang serahkan, atau Anda akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Kartu pas dipinjam dari Lin Xiaodong, tentu saja Lin Ming tidak bisa membiarkannya diambil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi saudaranya yang telah bersusah payah mendapatkannya untuknya. Lin Ming tidak punya pilihan selain mengakui tujuan sebenarnya. Sebenarnya ini bukanlah apa-apa. Perkembangan prasasti bukanlah hal baru, dan bahan-bahan baru yang diteliti adalah hal biasa, berhasil atau tidak. Lin Ming berkata, saya sedang meneliti teknik prasasti sehubungan dengan bahan sutra cacing langit. Meneliti teknik prasasti, menggunakan Skywork Silk sebagai material baru dalam beberapa teknik. Jika kata-kata ini keluar dari bibir seorang master prasasti berusia 50-an atau 60-an, maka kakak perempuan senior tidak akan terkejut, tetapi mendengar kata-kata ini dari seorang anak laki-laki berusia 15 hingga 16 tahun yang masih basah kuyup. Pengembangan material dan teknik baru. Apakah kamu bercanda? Apakah ini mimpi buruk? Hanya seorang ahli prasasti yang sedang berlatih teknik dan mendapati materi yang dimilikinya saat ini tidak mencukupi yang akan mencari sesuatu yang baru sebagai penggantinya. Anak desa berusia 15 tahun ini, paling-paling yayasannya akan membaca beberapa panduan jelek seperti, teknik prasasti, cara memulai jalan menuju prasasti. Bahkan itu dianggap baik, jadi untuk mengembangkan materi baru, atas dasar apa dia tidak berbohong lagi. Kakak senior tertua tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pikir kami bodoh atau semacamnya. Memang benar saya pribadi tidak mengerti tulisannya sama sekali, tapi sayangnya bagi Anda kurang beruntung. Di sisiku adalah bakat prasasti terhebat di seluruh kerajaan Sky Fortune, dan bahkan di beberapa negara. Anda ingin memamerkan keterampilan sampah Anda di hadapan ahli sejati. Aku benar-benar akan mati tersenyum di sini. Xingxuan, saya bertanya, apakah Anda sudah mulai mempelajari materi baru? Qin Xingxuan menatap lurus ke arah Lin Ming. Dia mirip dengan dia dalam usia, dan tidak bisa berpikir bahwa Lin Ming mengatakan sesuatu yang tidak bohong. Ia berkata, teknik ukiran prasasti sangat banyak dan sangat beragam. Bahkan pada material primer saja tercatat lebih dari 13.600 jenis, dan pada material yang lebih maju, karena kerahasiaannya sulit disebutkan jumlahnya. Bahkan 13.600 bahan ini sudah cukup untuk dipelajari oleh seorang ahli prasasti selama bertahun-tahun untuk mengetahui efek, penggunaan, rasio campuran, struktur, dan hal-hal serupa lainnya. Bakat saya rendah, dan saya belum dapat menemukan kegunaan semua bahan utama ini, apalagi mencari alternatif. Kakak senior tertua tertawa dengan senyum puas diri. Haha, bocah mesum itu memutar jaringnya berputar-putar dan sekarang semuanya hancur. Putar lagi nak, kakak ini menunggumu. Lin Ming mendengar tawa yang terlalu berlebihan ini dan hanya bisa tertawa sendiri. Wanita ini dinyatakan gila, benar-benar gila. Apakah dia dicampakkan oleh seorang pria atau semacamnya? Dia memiliki semacam kelainan psikologis terhadap laki-laki. Dia berkata, saya sebenarnya di sini untuk belajar. Saya sedang mempelajari teknik prasasti dan tiba-tiba terinspirasi oleh mimpi. Siapa bilang saya harus sukses atau tidak? Siapa bilang magang prasasti baru tidak bisa mempelajari materi baru? Tampaknya Anda tidak takut mati sampai Anda melihat peti mati Anda sendiri. Bagus, sangat bagus. Bagaimanapun juga, kakak perempuan ini adalah manusia yang berakal sehat. Hari ini saya akan membiarkan Anda dengan tulus meyakinkan Xingxuan di sini. Teknik prasastinya saya tidak mengerti, jadi Anda mengujinya. Qin Xingxuan frustrasi. Kakak perempuan senior memang paranoid terhadap laki-laki, tetapi melihat pemuda ini, dia pasti berbohong. Dia masih muda dan mengenakan pakaian sederhana, sehingga latar belakang keluarganya tidak menonjol. Apakah pemuda seperti itu benar-benar mempunyai sumber keuangan dan kesempatan untuk mempelajari teknik prasasti? Mengapa kamu tanpa ampun mengekspos bocah malang itu sejauh ini? Dia berkata, Saudari Ling, tolong biarkan ini dianggap sudah selesai. Kakak perempuan senior menjawab, Xingxuan, kamu terlalu baik hati. Anda tidak tahu bagaimana awalnya kami diganggu oleh sampah-sampah ini, dan perjuangan kami untuk menghentikannya. Jika kita berhati lembut dan penuh belas kasihan, gangguan mereka tidak akan ada habisnya. Qin Xingxuan tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia lakukan kecuali menanyakan beberapa pertanyaan sederhana kepadanya. Tidak apa-apa jika dia setidaknya bisa menjawab satu. Siswa ini, tahukah kamu siapa yang mendirikan teknik prasasti Kerajaan Langit Keberuntungan? Qin Xingxuan menanyakan pertanyaan paling umum mungkin. Tapi bahkan ini menyebabkan Lin Ming terdiam dan menggaruk kepalanya. Siapa yang tahu kabut tua apa yang membentuk teknik prasasti Kerajaan Langit Keberuntungan? Dan siapa yang peduli? Ingatan alam para dewa tidak akan memiliki pengetahuan sepele seperti itu, dan bahkan manual, teknik prasasti, cara memulai jalan menuju prasasti, hanya berbicara tentang pengetahuan dasar, dan tidak memperluas sejarah atau langit. Sejarah teknik prasasti Fortune Kingdom. Melihat Lin Ming terjebak, senyum kakak perempuan senior semakin bersinar. Ini hanya menegaskan baginya bahwa pemuda itu tidak lebih dari seorang cabul dari Dao Defiance, dan dalam pikirannya yang menyimpang secara psikologis dia ingin menyiksa kecil itu lagi untuk bersenang-senang. Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Bahkan aku tahu kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Lin Ming dengan enggan berkata, saya tidak tahu sejarah tapi saya tahu sedikit tentang farmakologi dan reaksi material.
Farmakologi dan reaksi material. Ini adalah bidang yang cukup luas dan beragam yang bahkan belum dikuasai oleh Qin Xingxuan, apalagi pemuda ini. Qin Xingxuan berpikir ada beberapa orang yang benar-benar tidak masuk akal. Jika mereka salah dulu, barulah mereka mengakuinya dan semuanya akan baik-baik saja. Apa artinya melanjutkan penipuan lebih jauh? Oleh karena itu dia mengajukan pertanyaan yang tidak sesederhana itu, karena dia ingin mengakhiri interogasi yang membosankan dan tidak penting ini. Lagi pula dia datang ke sini untuk belajar sitar, dan dia melewatkan kuliahnya. Meskipun senjata Qin Xingxuan adalah pedang, itu tidak menghentikannya untuk memainkan alat musik juga. Lalu siswa ini, tahukah kamu tulisan, kejutan, serta pola dan ciri khasnya? Bab 12, Undangan Qin Xingxuan. Teknik ukiran prasasti mungkin menggunakan puluhan ribu bahan berbeda, dari yang umum hingga yang sangat langka. Bahan-bahan ini dapat digabungkan dalam berbagai cara yang berbeda, dan jika dilengkapi dengan ahli prasasti, mereka akan mampu menggambar banyak sekali prasasti yang misterius dan mendalam. Teknik prasasti tersebut memuat 3.600 garis pondasi dan 4.900 simbol pondasi. Segudang garis dan simbol ini kemudian dapat digabungkan menjadi berbagai permutasi untuk menelusuri dan mengukir teknik prasasti yang terus berubah. Prasasti, kejutan, itu hanya satu dari 3.600 macam garis pondasi. Lin Ming secara alami mengetahui garis dasar, kejutan. Padahal, ia mengetahui bahwa garis pondasi tidak terbatas pada 3.600, tetapi sebenarnya ada 6.000 jenis yang berbeda. Itu hampir 2 kali lipat garis fondasi yang dimiliki oleh ahli prasasti di benua tumpahan langit. Namun, sama seperti sutra cacing langit, Lin Ming tidak yakin bahwa garis, kejutan, benua tumpahan langit sama dengan yang ada di alam para dewa. Dia hanya bisa berharap tidak terlalu banyak perbedaan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan esensi sejati berkumpul di ujung jarinya. Dengan tangannya dia menggambar serangkaian garis cemerlang di udara. Mereka bersinar dengan cahaya yang sunyi dan indah dan akhirnya menyatu menjadi diagram kompleks yang bersinar di depan Qin Xingxuan dan kakak senior yang menatap kosong. Lin Ming telah mempraktikkan prasasti ini setiap hari, dan ingatan fragmen jiwa dan akhirnya mulai selaras. Hasilnya singkatnya, cukup berguna. Lin Ming bertanya, apakah ini simbol kejutan? Qin Xingxuan menatap tercengang, dan kakak senior penatua memandangnya dan memperhatikan ekspresinya. Dia langsung dapat memastikan bahwa hooligan muda ini tidak hanya mencoret-coret dengan ujung jarinya, tetapi telah menggambar garis kejutan, dan tidak ada kesalahan lagi. Sial, orang cabul muda ini sebenarnya secara tak terduga memahami teknik prasasti. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Dalam hati Qin Xingxuan dia benar-benar terkejut dan berusaha untuk tidak mengungkapkan emosi kompleksnya. Ada 3.600 garis dasar, dan sangat sulit bagi seorang amatir untuk mengingatnya sepenuhnya. Tidak terlalu aneh untuk mengatakan bahwa Lin Ming mengetahui garis dasar ini, tapi yang mengejutkannya adalah simbol, kejutan, yang digambarnya sepenuhnya benar, energinya ditempatkan di tempat yang tepat dan itu sungguh mencengangkan. Ini hanya hasil dari usaha yang sungguh-sungguh selama latihan. Dengan sedikit depresi di hatinya, dia terkejut, itu adalah. Lin Ming berkata, pola kejutan, adalah tanda dewa pembunuh, penggunaannya biasanya ditempatkan pada senjata. Ketika seorang ahli bela diri menggunakan senjata, ia umumnya akan memusatkan energinya pada senjata tersebut, dan energi tersebut akan digunakan dalam pertempuran untuk mengalahkan musuh, namun peningkatan efektivitasnya terbatas. Jika garis, kejutan, ditempatkan pada senjatanya, maka ketika seorang seniman bela diri memusatkan energinya pada senjatanya, garis tersebut akan mengalir melalui pola, kejutan, dan menciptakan getaran berkecepatan tinggi yang meningkatkan daya tembus, secara efektif meningkatkan derajat serangan, ketajaman senjata. Lin Ming dengan mudah menjelaskan pola, kejutan, seperti yang diharapkan Qin Xingxuan. Jika dia mampu menggambar pola, kejutan, dengan keterampilan seperti itu, tentu saja dia harus mengetahui prinsip di baliknya. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Semangat kompetitif Qin Xingxuan juga terangsang. Dia tidak bisa membiarkan anak laki-laki ini mengalahkannya. Dia bertanya, kalau begitu, teman sekelas ini, apakah kamu juga mengetahui teknik menggambar simbol, bendera, dan prinsip di baliknya? Dia telah meninggalkan garis pondasi yang relatif sederhana dan mempertaruhkan beberapa simbol pondasi yang lebih kompleks. Namun, ini tentu saja tidak membingungkan Lin Ming. Faktanya, pemahaman Lin Ming tentang simbol fondasi jauh lebih dalam dan mendalam daripada apapun yang bisa ditawarkan di benua tumpahan langit. Dia dengan tenang menggambar simbol, bendera, di udara. Meskipun simbol fondasinya agak rumit, jari Lin Ming tidak memiliki jeda sedikit pun, dan dalam sekejap mata, simbol prasasti kompleks itu berkilauan di udara. Sekarang, bahkan Qin Xingxuan pun benar-benar terpesona. Simbol fondasi jauh lebih kompleks dengan garis ganda dan bahkan lebih sulit lagi untuk melacak energi dalam simbol tersebut, namun Lin Ming melakukannya dengan mudah. Ini sudah jauh melampaui Qin Xingxuan. Ya Tuhan, ini jenius. Tak disangka, bocah sembarangan ini ternyata adalah seorang jenius di antara para jenius dalam bakat prasasti. Tapi dengan siapa dia belajar untuk mempelajari teknik prasasti pengukiran yang saleh ini? Penampilannya menunjukkan bahwa dia bukan berasal dari keluarga bangsawan besar. Mungkinkah dia magang pada seorang bijak kuno atau pertapa luar biasa yang suka tinggal di pegunungan terpencil dan terpencil? Qin Xingxuan menemukan bahwa Lin Ming penuh dengan teka-teki, dan dia terus mengujinya.
Semakin banyak mereka bertukar, semakin dia terkejut. Lin Ming ini tidak seperti kelihatannya. Ada 3.600 garis dan 4.900 simbol yang berjumlah lebih dari 8.000 jenis berbeda, dan dia dengan santai mencantumkannya, seolah-olah dia familiar dengan masing-masingnya. Dibandingkan dengan keterkejutan Qin Xingxuan, kakak perempuan senior sudah terpesona oleh percakapan mereka dan tetap bingung di sela-sela saat kedua pembuat prasasti itu berbicara satu sama lain dalam bahasa yang tampaknya berbeda dan benar-benar surgawi. Dia hanya bisa melihat ke arah Xingxuan yang semakin menunjukkan keheranan dan kekaguman. Kakak senior tertua memahami Xingxuan dengan sangat baik. Jangan tertipu oleh ekspresi Qin Xingxuan yang elegan dan keren. Dia memperlakukan semua orang dengan sopan santun dan keanggunan tanpa usaha, tetapi kenyataannya adalah bahwa bakat alami peringkat 6 dan kekuatannya yang luar biasa telah menghancurkan hatinya dengan jiwa arogansi. Sebelumnya, dia belum pernah memberikan penilaian setinggi itu kepada siapapun dari generasi yang sama. Akhirnya kakak perempuan senior menjadi mati rasa. Dia hanya memahami satu hal, hari ini mustahil untuk menyita kartu pas anak ini. Sial, tidak kusangka dia akan membuat kesalahan besar. Dia menginjakkan kakinya ke tanah. Tidak disangka bahwa orang udik acak ini sebenarnya bisa menjadi semacam bakat prasasti. Kakak perempuan senior ini benar-benar akan menjadi gila. Secara bertahap, ekspresi Qin Xingxuan menjadi semakin penuh hormat dari nada ketika pertukaran dimulai, menjadi semakin rendah hati. Dia menemukan bahwa dengan berbicara dengan Lin Ming, pengetahuannya tentang simbol dan wawasan struktur energi memiliki pandangan yang lebih luas karena pemahaman unik dan kedalaman pengetahuannya. Itu adalah perasaan yang luar biasa dan bermanfaat. Qin Xingxuan dapat mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Lin Ming adalah bakat langka yang hanya bisa muncul sekali dalam satu abad. Namun di baliknya ada misteri yang lebih besar. Master bayangan yang mengajarinya hanya bisa menjadi master prasasti dengan pengetahuan dan otoritas mutlak. Bahkan jika dibandingkan dengan gurunya sendiri, itu seperti membandingkan lilin dengan terik matahari. Asal-usul seperti apa yang dimiliki pemuda ini? Qin Xingxuan sangat tertarik pada Lin Ming, belum lagi pertukaran yang mereka lakukan di mana dia mendapat untung. Tapi Lin Ming sendiri, dan guru misteri di belakangnya memiliki arti luar biasa bagi keluarga Qin. Dengan pemikiran itu, Qin Xinghuan berkata, rekan siswa, sudah waktunya untuk memulai pelajaran sitar, jadi saya harus pamit. Sungguh menyenangkan berbicara dengan Anda hari ini. Jika memungkinkan, mungkin setelah ceramah sitar berakhir, Xingxuan kecil ingin meminta Anda pergi ke paviliun kejelasan besar untuk makan sebentar, dan menjelajahi prinsip-prinsip teknik prasasti bersama. Apakah ini cocok dengan sesama siswa? Suara Qin Xinghuan yang manis dan lembut sangat persuasif, dan ditambah dengan ekspresi tulus dan penampilan surgawinya, sulit bagi laki-laki manapun untuk menolak. Sebenarnya Lin Ming tidak ingin menolaknya. Tidak hanya latar belakang Qin Xinghuan yang mengesankan dan dia sendiri cantik, dia juga jarang memperlakukan orang lain dengan baik dan tidak memiliki kesan superior. Di depan gadis seperti itu, mustahil ada sedikit pun kebencian. Namun Lin Ming terlalu ketat pada waktunya dan ujian untuk 7 rumah bela diri yang mendalam hanya 3 bulan lagi. Dia perlu menghasilkan uang selama periode ini dengan teknik prasasti untuk membeli obat-obatan yang dia butuhkan, dan kemudian mengukir prasasti pada obat-obatan tersebut dan melanjutkan budidayanya sendiri secepat yang dia bisa, semuanya untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Bahkan jika dia memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dia masih membutuhkan kekuatan. Masih ada Zuyan berlendir yang pasti akan mengincarnya untuk berkelahi. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya maka dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawan yang layak bagi Zuyan, dan akan diinjak-injak dengan menyedihkan. Lin Ming sama sekali tidak tertarik untuk tinggal di kelas sitar, kemudian makan siang dengan seorang wanita cantik, dan setelah makan siang terus mengobrol dengan hari yang menghilang tanpa ada satupun dari mereka yang melacak, dan kemudian bertukar informasi kontak dengan tujuan untuk bertemu lagi. Bagi Qin Xingxuan ini bagus dan keren, tetapi bagi Lin Ming dia tidak akan belajar apapun. Lagi pula, sebagai gantinya sekarang, Qin Xingxuan lah yang telah mengambil semua keuntungan dan wawasan, dan tidak ada pengetahuan atau inspirasi baru yang bisa dia berikan kepada Lin Ming. Jadi Lin Ming dengan menyesal menolak dan berkata, saya sangat menyesal tetapi hari ini ada beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya harus segera kembali. Oh, baiklah, aku seharusnya tahu. Kata Qin Xingxuan dengan penyesalan dan pipinya memerah. Dia telah memintanya dan belum mempertimbangkan kemungkinan penolakan. Faktanya, Qin Xingxuan sejak masa kecilnya tidak pernah mengundang anak laki-laki seumuran dengannya untuk makan. Tapi dia sudah diajak kencan berkali-kali. Semua itu dia tolak saat dia makan bersama teman dekatnya. Ketika menolak waktu dan perasaan orang lain, dia sama sekali tidak punya perasaan terhadap hal itu. Namun kali ini dialah yang ditolak, dan penemuan pertamanya adalah rasa penolakannya juga sangat pahit, seolah-olah dia menderita ketidakadilan. Bagaimanapun juga meskipun dia berasal dari keluarga bangsawan yang besar, di lubuk hatinya dia masih seorang gadis muda berusia 15 tahun. Atas penolakan Lin Ming, otak kakak perempuan senior mengalami hubungan pendek dan dia hampir berlari untuk menamparnya. Dalam pikirannya hanya ada satu pikiran. Orang ini sebenarnya menolak satu-satunya Qin Xingxuan. Tuhanku, apakah hal seperti itu mungkin terjadi di dunia yang indah ini? Apa dia benar-benar laki-laki? Bab 13, Prasasti, ayo. Hei kamu, berhenti, apakah kamu mendengarku? Apakah kamu tahu siapa dia?
Kakak senior tertua berteriak dengan sangat tidak percaya. Meskipun itu tidak terlihat hanya dengan melihat ekspresi dingin Qin Xingxuan, tapi karena mereka adalah teman terdekat, dia tahu apa yang dipikirkan gadis semalang itu. Bagaimana dia bisa membiarkan bajingan kecil ini lolos dengan menyakiti hati sahabat tersayangnya? Mengapa laki-laki harus selalu kejam dan ceroboh? Inilah yang oleh para sarjana disebut sebagai kekeliruan keadilan yang sebenarnya. Pria ini benar-benar contoh kebencian seluruh umat manusia. Apalagi kecantikan Xingxuan yang paling menakjubkan, bahkan jika seorang gadis acak yang diambil dari departemen sitar dihadirkan, dia akan menyebabkan gerombolan pria berlarian seperti anjing. Anak laki-laki ini tidak mengetahui batas kemampuannya sendiri. Bagi siapapun yang menolak Qin Xingxuan seperti hari biasa, ini pasti hanya mimpi. Hati Lin Ming berduka. Dia tentu tahu siapa Qin Xingxuan, tapi sepertinya dia tidak bisa mengungkapkan rencananya, jadi dia mencoba menghindari topik pembicaraan. Kakak senior, aku benar-benar memiliki sesuatu yang harus aku lakukan, aku tidak berbohong padamu. Di sini. Siapa yang kamu panggil kakak senior kamu bajingan kecil? Dengar, aku tidak akan bertengkar denganmu karena masalah sepele seperti itu, jadi aku akan menunjukkan sedikit kemurahan hati dan meminjamkanmu beberapa pelayan untuk melakukan apapun yang perlu kamu lakukan, betapapun tidak pentingnya hal itu. Kakak perempuan senior berdiri di depan Lin Ming dengan tangannya terpasang erat di pinggangnya dan menghalanginya untuk pergi. Meskipun latar belakang keluarganya tidak sehebat Qin Xingxuan, dia juga berasal dari keluarga bangsawan, dan mengirimkan beberapa pelayan untuk menangani masalah di kota Sky Fortune adalah kesederhanaan itu sendiri. Lin Ming kehilangan kata-kata, gadis ini terlalu sombong dan angkuh, dia berkata, bisnis saya adalah kultivasi, saya hanya tidak punya waktu luang dalam beberapa bulan mendatang. Kakak perempuan senior ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Xingxuan memotongnya, biarkan siswa ini pergi, mungkin gurunya yang memanggilnya. Dalam pikiran Qin Xingxuan, dengan prestasi Lin Ming di usianya yang masih muda, dia pasti memusatkan sebagian besar perhatian hidupnya pada latihan yang rajin. Dalam kasus ini, wajar jika tuan misteriusnya mengatur pelajaran keras untuknya setiap hari. Mendengar kata-katanya, Lin Ming merasa lega di hatinya. Meskipun dia telah mengatakan yang sebenarnya, dan dia sedikit lebih dewasa secara mental dibandingkan dengan kedua wanita cantik ini, dia tidak dapat bersantai karena kekuatan dan latar belakang mereka yang luar biasa. Hanya dengan satu kata saja, mereka bisa menghancurkannya. Saat Lin Ming bersiap untuk pergi, Qin Xingxuan tersenyum dan berkata, nama saya Qin Xingxuan, jika sesama siswa telah selesai dengan kultivasinya dan memiliki waktu luang, silakan datang ke markas Marsekal untuk mencari saya. Kehadiranmu akan selalu diterima. Lin Ming menghentikan langkahnya, dan menyebutkan namanya, Lin Ming. Lalu Lin Ming pergi. Menatap kepergiannya, Qin Xingxuan hanya bisa menghela nafas. Karakter seperti apa yang digunakan untuk mengeja namanya? Apakah Lin seperti di hutan, dan Ming seperti terang? Hanya dengan dua karakter ini, akan ada terlalu banyak duplikat di Sky Fortune City. Bagaimana dia bisa menemukannya di kota ini? Saat dia kembali dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Lin Ming sudah memutuskan apa yang dia butuhkan. Kerajaan Langit Keberuntungan memang memproduksi sutra cacing langit, namun sebagian besar digunakan untuk instrumen. Dengan latar belakang seni bela diri, sulit baginya untuk menemukan dan membeli. Namun, dia dapat meminta Lin Xiaodong meminta keluarganya untuk membeli beberapa, karena keluarga besar seperti itu pasti memiliki musisi dan akan mudah mendapatkannya selama seseorang membayar harga pasar. Dari daftar sitar langit, Lin Ming tahu perkiraan harga sutra cacing langit adalah sekitar 20 tael emas per kaki. Meski kedengarannya tidak terlalu mahal, itu karena Sky Wom Silk sangat tipis dan ringan. Jika dihitung berdasarkan beratnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dibutuhkan lebih dari 10.000 tael emas untuk membeli 1 pon. Lin Ming hanya memiliki 70 tael emas, sehingga ia bisa membeli 3 kaki. Di pameran perdagangan dia telah menghabiskan 800 tael emas untuk membeli tumpukan bahan dalam jumlah besar, tetapi Sky Wom Silk setinggi 3 kaki saja akan berharga 60 tael emas. Sutra setinggi 3 kaki ini tidak diragukan lagi ringan, dan itu hanya membuktikan bahwa harganya sangat mahal. Lin Ming menempelkan kalender ke tiang ranjangnya dengan halaman yang sama dengan jumlah hari yang tersisa. Dia akan merobeknya setiap hari. Bulan pertama dia habiskan untuk berlatih teknik prasasti, dan 2 bulan lainnya dia akan membeli obat-obatan yang dia butuhkan dan kemudian berkultivasi seperti orang gila. Dia percaya bahwa dengan ramuan dan pil, dia akan mampu menembus tahap pertama transformasi tubuh, dan bahkan mungkin mencapai puncak tahap kedua. Jika dia bisa mencapai puncak tahap kedua, bahkan jika dia tidak bisa melampaui Zuyan, setidaknya dia tidak akan menderita kerugian besar. Setelah menggunakan esensi sejatinya untuk berlatih 100 kali, Lin Ming akhirnya memulai langkah formal untuk prasasti yang melibatkan materi. Ini adalah bagaimana sebagian besar master prasasti memulai, tapi Lin Ming tidak memiliki kemewahan untuk dengan santai menyia-nyiakan bahan yang dimilikinya. Dia harus memperlakukan setiap upaya berharga dengan sangat hati-hati. Dengan tumpukan material seharga 800 tael emas ini, dia harus mengeluarkan setidaknya 1 prasasti yang layak. Prasasti tidak hanya membutuhkan persepsi yang baik, tetapi juga membutuhkan guru yang baik, dukungan finansial, dan yang terpenting, kekuatan jiwa yang kuat. Karena dalam proses prasasti, seseorang harus mengontrol tanda ukiran dengan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggambar struktur energinya. Kekuatan jiwa Lin Ming telah diukur sebagai seorang anak, dan itu juga merupakan kekuatan jiwa kelas 3.
Kekuatan jiwa kelas 3 dan bakat bela diri kelas 3 bisa dianggap layak. Bagi keluarga bangsawan yang tidak memiliki sejarah seni bela diri, itu bagus, tapi jelas tidak mendekati puncak. Seniman bela diri dalam tahap transformasi tubuh tidak memiliki banyak alasan untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka, jadi ini adalah pertama kalinya Lin Ming memanfaatkan bentuk energi ini. Dia mulai mengerahkan kekuatan jiwanya sesuai dengan ingatan yang ditemukan di fragmen jiwa. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ini ke dalam tubuhnya, membiasakannya, dan menggerakkannya dengan pikirannya. Semua makhluk hidup memiliki kekuatan jiwa, tetapi mampu menggerakkannya secara sadar adalah sesuatu yang tidak berani dicapai oleh kebanyakan orang. Untuk itu diperlukan formula hukum jiwa, dan diperlukan latihan ketat setiap hari. Banyak ahli prasasti yang berhasil menghafal berbagai macam simbol dan struktur dasar, namun jika waktu mempelajari rumus hukum jiwa tidak mencukupi, maka mereka tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa, maka materinya tidak dapat digunakan. Akibatnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyia-nyiakan barang-barang ini. Begitu Lin Ming mulai memutar formula hukum jiwa, perasaan damai yang mendalam datang dari ingatan akan fragmen jiwa. Itu memenuhi dirinya dengan sensasi familiar. Rumus hukum jiwa yang dia gunakan, tetua yang memiliki ingatan itu, pasti telah menggunakannya berkali-kali sebelum kematiannya. Dengan perasaan familiar seperti ini, seolah-olah Lin Ming telah berlatih teknik prasasti sepanjang hidupnya, dan dia merasakan kelelahannya memudar. Tidak hanya itu, sebagian besar kekuatan jiwanya tetap dipertahankan dan dia tidak perlu khawatir tentang pengaruh negatif apapun dari ingatannya. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan kekuatan jiwa yang tak terlihat mulai menarik akar rumput angin langit dan menyedot sarinya. Menggunakan pikirannya, Lin Ming mulai berlatih mengubah jus menjadi berbagai bentuk di bawah kendalinya, terkadang dia membuatnya menjadi benang tipis, terkadang dia memadatkannya menjadi gelembung bening. Tingkat kemudahan ini bahkan menyebabkan Lin Ming terkejut. Ia mengetahui bahwa dalam manual murahan disebutkan bahwa bagi mereka yang dapat menggunakan rumus hukum jiwa, mereka yang memiliki bakat persepsi bawaan hanya membutuhkan waktu 1 bulan, sedangkan mereka yang memiliki bakat lebih rendah dapat berlatih selama setengah tahun dan masih belum membuahkan hasil. Setiap master prasasti memiliki rumus hukum jiwa pribadinya masing-masing. Rumus hukum jiwa secara alami memiliki peringkat yang berbeda, ada yang lebih buruk dan ada yang lebih baik. Oleh karena itu, para ahli prasasti secara alami menganggap formula hukum jiwa mereka sendiri dengan penuh cinta dan perhatian. Itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak mereka wariskan kepada murid-muridnya, karena rumus hukum jiwa akan secara langsung mempengaruhi kemampuan memanfaatkan kekuatan jiwa. Itu adalah hal yang paling penting bagi seorang ahli prasasti. Tanpa keraguan sedikit pun, taktik jiwa sombong, dalam ingatan orang tua berada di puncak formula hukum jiwa. Bahkan ahli prasasti terhebat di benua tumpahan langit hanyalah anak-anak udik jika dibandingkan dengan tetua agung ini. Menambahkan bahwa Lin Ming memiliki keakraban dengan formula jiwa hukum yang berasal dari ingatan, dalam praktiknya bakat kekuatan jiwa kelas 3 miliknya setara dengan bakat kelas 4, atau bahkan mungkin kelas 5. Ini adalah teknik berharga yang tersisa dari ingatan. Kelima jarinya dengan mudah membentuk segel sederhana, dan gelombang kekuatan jiwa memasuki setetes jus Skywin Grass. Jari Lin Ming menarik garis di udara yang bersinar dengan cahaya berkilauan. Kekuatan jiwa berinteraksi dengan jus Skywin Grass dan dengan cepat menyatu menjadi rune yang menyenangkan dan mistis. Rune itu lebih kecil dari kuku, namun mengandung energi yang kompleks. Bahkan dalam rune yang sama, karena perbedaan halus dalam bentuk, teknik, kekuatan-kekuatan jiwa, dan faktor lainnya, 10.000 ahli prasasti akan memiliki 10.000 manifestasi berbeda. Dan di dalamnya akan ada hal-hal yang kedalamannya lebih kecil atau lebih besar. Lin Ming tidak bisa memastikan apakah simbol rune yang dia buat adalah sampah atau harta karun, tapi dia masih puas dengan hasilnya. Dia mulai membuat simbol rune berikutnya. Dia hanya menggunakan setengah tetes jus Skywin Grass, jadi dia masih memiliki sisa setengah tetes. Jari-jarinya terpelintir saat dia membentuk segel lain, dan mulai memadatkan kekuatan jiwanya dengan setengahnya ke dalam segel lain. Namun begitu segelnya menyala, ada sedikit gumaman di kekuatan jiwa Lin Ming yang menyebabkan penurunan output. Lin Ming hanya bisa menatap setengah tetes cairan itu berubah menjadi abu mengambang. Lin Ming hanya bisa menghela nafas dan menggigit lidahnya. Dibutuhkan sekitar 1 jin akar untuk membuat setetes itu, dan membutuhkan beberapa tile emas untuk akar tersebut. Bagi masyarakat umum, itu adalah pendapatan bulanan seluruh keluarga. Sulit dibayangkan, tapi bagi mereka yang baru mulai mempelajari teknik prasasti, kekuatan jiwa mereka tidak mungkin stabil, dan dengan demikian kegagalan adalah kejadian sehari-hari, dan kesuksesan adalah keajaiban sejati. Dalam sekejap mata, beberapa tile emas telah menguap ke udara. Dalam 1 hari, mudah untuk menghabiskan beberapa ratus tile emas untuk berlatih teknik prasasti. Itu benar-benar menghabiskan uang. Dengan rasa kegagalan yang masih segar di mulutnya, Lin Ming menjadi semakin berhati-hati. Dia menggerakkan jari-jarinya lagi untuk membentuk segel, dan satu demi satu, lebih banyak prasasti muncul dari tangannya. Tentu saja, ia lebih sering gagal daripada berhasil, namun seiring berjalannya waktu, jumlah kegagalan mulai berkurang. Saat Lin Ming menghasilkan lebih banyak rune, dia mulai menyadari bahwa kekuatan jiwanya yang sedikit terlalu lemah, dan ini terkait dengan tahap pertama transformasi tubuhnya. Bahkan dengan formula kekacauan primal sejati, tingkat atas dan taktik jiwa sombong yang mendukungnya, dia tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi.
Menggunakan kekuatan jiwa kecil seperti itu, Lin Ming tidak bisa membentuk rune semudah sebelumnya. Selain itu, semakin banyak kesalahan mulai terlihat pada diri mereka karena kurangnya kekuatan jiwa, dan dengan setiap kesalahan yang terjadi, itu juga merupakan pemborosan kekuatan jiwa. Ketika kekuatan jiwanya menjadi semakin rendah, proses prasasti Lin Ming hanya berada di titik tengah. Namun dia mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuatan jiwa, dan tanpa dia sadari, kekuatan jiwa di tubuhnya telah menjadi terlalu lelah dan gelombang rasa pusing melewatinya. Rune di depannya mulai bergetar, saat mereka hampir hancur. Jantung Lin Ming melonjak, dan dia dengan cepat menstabilkan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap telapak tangannya dipenuhi keringat. Dia hampir membuat kekacauan. Berapa puluh tael emas yang akan hilang. Tapi Lin Ming bisa melihat pot emas bersinar di ujung pelangi yang tertutup keringat. Dia terus melaju. Bab 14, meningkatkan kekuatan. Lin Ming menghabiskan separuh konsentrasinya untuk menjaga integritas simbol rune dengan esensi sejatinya, dan separuh konsentrasinya yang lain mengarahkan formula kekacauan primal sejati, untuk mempercepat laju penyerapan esensi sejati. Dengan dua pemikiran yang berlawanan ini dalam benaknya, dia gagal dalam tulisannya. Setelah 5 kegagalan berturut-turut dan 5 tumpukan bahan berubah menjadi abu, Lin Ming menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menyelesaikan prasasti sebelum dia kehabisan esensi sejati. Setelah menghabiskan waktu lama dalam upaya sia-sia ini, dia akhirnya memutus kekuatan jiwa. Segel yang tersisa di udara bergetar, dan kemudian meledak secara berurutan. Melihat kecemerlangan yang indah, Lin Ming merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ini adalah uang. Ini semua uangnya. Meskipun dia tidak menyangka pertama kali akan sukses, namun kehilangan begitu banyak emas merupakan hal yang berat baginya. Satu-satunya hikmahnya adalah dia belum sampai pada tahap di mana dia harus menggunakan bahannya yang paling langka dan mahal, Sutra Cacing Langit. Bahan sisa miliknya cukup untuk 10 percobaan lagi. Jika dia tidak dapat menyelesaikan sebuah prasasti sebelum itu, maka dia akan bangkrut dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Master prasasti lainnya pasti mendengarkan pikirannya dan batuk darah. Ingin berhasil dalam 10 upaya lagi. Fantasi yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba membuat prasasti, apalagi menyelesaikan sebuah prasasti dalam 10 percobaan berikutnya. Seorang siswa prasasti biasa akan mengalami kesulitan bahkan dalam menggambar garis yang berhasil. Lin Ming mengumpulkan sisa abu material, dan mulai menceritakan kesalahannya beberapa saat yang lalu. Kenangan yang dia warisi dari sesepuh itu tidak salah, tapi hanya saja kesenjangan kekuatan jiwa di antara mereka terlalu besar. Dia bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan prasasti sederhana. Teknik prasasti dalam ingatan tetua ini mungkin dianggap sederhana dan ringan olehnya, namun di benua Sky Spill, teknik tersebut masih merupakan teknik dewa yang sangat rumit. Setelah digambar, bahkan ahli prasasti di negeri ini akan terkejut. Setelah merangkum alasan kegagalannya, Lin Ming mulai merencanakan tindakan balasan. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam waktu sesingkat itu, tapi yang bisa dia lakukan adalah meminimalkan kesalahan yang dia buat sebanyak mungkin. Itu hanya karena setiap kesalahan hanya menyia-nyiakan kekuatan jiwa. Jika dia membuat lebih sedikit kesalahan, maka dia tidak hanya akan memiliki lebih banyak materi dan uang, tetapi lebih banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Berpikir seperti ini, Lin Ming berhenti menggunakan material dan malah hanya berlatih menggunakan kekuatan jiwanya lagi dan lagi seperti zombie yang tidak berpikir. Idenya sangat sederhana. Menggunakan kekuatan jiwa itu gratis dan mudah bagi tubuh. Jika dia berlatih True Primal Chaos Formula dengan baik, maka dia tidak akan kehilangan apapun, tetapi juga bisa berlatih pada saat yang sama. Apa yang mungkin lebih sempurna? Seolah-olah keduanya diciptakan untuk satu sama lain. Selama dia tidak membuang-buang uang, maka dia tidak perlu takut. Tidak masalah jika dia berlatih 100 kali. Jika itu belum cukup dia akan berlatih 1000 kali. Jika itu belum cukup, dia akan berlatih 10.000 kali, atau 100.000 kali atau bahkan jutaan kali, hingga prosesnya menjadi refleks, dan kemudian dia tidak akan percaya bahwa dia akan gagal lagi. Kota Langit Keberuntungan, Markas Marsekal. Di Sky Fortune City, dua kompleks yang dianggap sebagai pencapaian arsitektur paling megah dan indah, Istana Kekaisaran, dan Markas Marsekal, yang terletak di sudut barat laut kota Sky Fortune. Markas Marsekal panjangnya 3 mil dari ujung ke ujung, dan lebarnya 1000 langkah. Ada air terjun berbatu dengan bunga-bunga indah, dan taman koridor berkelok-kelok, serta paviliun tepi sungai yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar menakjubkan. Saat ini, di paviliun perpustakaan Markas Marsekal, ada seorang lelaki tua mengenakan gaun panjang dan membawa sangkar burung berlapis emas. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berpakaian putih yang tampak damai, itu adalah Qin Xingxuan. Oh, jadi ada orang seperti itu di luar sana. Bahkan kamu dengan rendah hati dikalahkan olehnya. Qin Xingxuan dengan sopan mengangguk. Orang tua itu adalah gurunya, ahli prasasti paling bergengsi dan terkenal di kota Sky Fortune, Tuan Mui. Qin Xingxuan memiliki ingatan yang sangat baik, dia benar-benar menceritakan kejadian yang telah terjadi, bahkan setiap kata dari Lin Ming. Setelah lelaki tua itu mendengarkan, ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Pada awalnya dia berasumsi bahwa murid mudanya sedang jatuh cinta dan bersikap rendah hati terhadap laki-laki yang disukainya, tapi sepertinya dia benar-benar rendah diri. Terlebih lagi, pengetahuan pemuda itu terlalu kaya dan berpengalaman, itu tidak mungkin datang dari seseorang di kerajaan Sky Fortune, melainkan dari master kuno dari negeri lain yang lebih maju.
Setelah dia selesai, dia juga menjelaskan bagaimana Lin Ming menggambar garis dasar dan simbol dengan begitu mudah dan lancar. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dia lakukan. Mampu menggambar garis fondasi dengan kekuatan jiwa, tapi juga tidak berhenti dan tetap mampu memahami seluk-beluk energi setiap titik. Apa ini? Mu Yi berkata dengan terkejut. Mu Yi menarik napas. Dia selalu bermimpi untuk melakukan apa yang disebut menggambar berdasarkan naluri, tetapi seseorang memerlukan jutaan, bahkan miliaran upaya untuk memikirkannya. Apakah anak laki-laki ini mulai berlatih ketika dia masih dalam kandungan ibunya? Kamu benar-benar yakin dia berumur 15 atau 16 tahun? Ya, jawab Qin Xingxuan dengan pasti. Luar biasa, luar biasa. Mu Yi menghela nafas, usianya masih kecil dan dia sudah mencapai prestasi ini. Sungguh menakjubkan, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat surga yang menentang bakat muda. Kupikir aku hanya akan mendengar orang jenius seperti ini di legenda. Tapi aku bahkan lebih penasaran tentang siapa yang akan menjadi master anak laki-laki ini. Mu Yi berpikir dengan sia-sia. Dalam pikirannya, dia mempertimbangkan seluruh kerajaan Sky Fortune, dan bahkan beberapa negara terdekat, tapi dia tidak bisa memikirkan master prasasti tersembunyi manapun yang bisa dibandingkan dengan sesepuh ini. Meskipun Mu Yi tidak dapat memikirkan siapapun, dalam hal pengetahuan prasasti, dia dianggap sebagai ahli terdepan di kerajaan langit keberuntungan, dan bahkan di negara-negara tetangga, dia akan dibandingkan dengan ahli prasasti mereka sendiri. Tetapi dibandingkan dengan tetua misterius ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia punya peluang untuk menang. Mu Yi berkata, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu mengajar murid berbakat seperti itu. Tapi kalau aku berani menebak, maka tuan anak laki-laki itu mungkin berasal dari suatu klan kuno. Klan kuno. Qin Xinghuan kaget. Benua tumpahan langit sangat luas, dan memiliki tradisi klan kuno selama ribuan atau jutaan tahun. Klan-klan ini memiliki warisan dan warisan yang sangat dalam dan mendalam. Misalnya, klan terbaru dari kerajaan Sky Fortune telah mendirikan 7 rumah bela diri yang mendalam. Itu adalah 7 lembah mendalam. Mereka kemungkinan besar memiliki guru rahasia dan warisannya sendiri. 12 tahun yang lalu, para tetua 7 lembah mendalam tiba di kerajaan Sky Fortune, dan bahkan keluarga kekaisaran pun harus menghormatinya. Guru Qin Xingxuan, Tuan Mu Yi, dianggap sebagai ahli prasasti terbaik di negara itu, tetapi bagi klan besar, dia bukanlah sesuatu yang istimewa. Mu Yi berkata, Xingxuan, jika kamu bertemu dengannya lain kali, pastikan untuk memintanya tinggal sehingga aku bisa memperkenalkan diriku secara pribadi. Masa muda ini tidak sesederhana itu. Bahkan jika dia memiliki master yang berasal dari klan kuno, baginya untuk memiliki tingkat kemampuan seperti ini sungguh menantang surga di zaman sekarang ini. Selain itu, bersikaplah sopan padanya dan perlakukan dia dengan hormat. Tuannya adalah orang dengan keterampilan yang tak terbayangkan, yang tidak bisa diremehkan oleh seluruh ibu kota Sky Fortune, juga tidak boleh menyinggung. Ya Tuan, seiring berlalunya hari, Lin Ming merobek halaman lain dari kalender. Lin Ming telah berlatih prasasti setiap hari. Setiap jenis simbol, garis, dan rune telah dipraktikkan entah berapa kali, dan masing-masing terpatri secara menyeluruh di dalam hatinya. Menggunakan kekuatan jiwa siang dan malam sangat melelahkan jiwa dan pikirannya, sehingga matanya selalu merah karena kelelahan. Esensi sejatinya telah lama diperas. Dia selalu seperti lampu tanpa minyak. Tapi dia mendapat beberapa manfaat. Lin Ming menemukan bahwa selain kemajuan dalam teknik prasasti, persepsinya menjadi semakin sensitif. Sekarang dia masih melakukan deboning di Great Clarity Pavilion, tetapi bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat 2, Lin Ming dapat dengan mudah melihat seluruh struktur binatang itu, menghindari tulangnya, dan membiarkan pisaunya dengan lancar mengikuti daging padat dari binatang itu, binatang buas tingkat 2. Lin Ming hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, staf pavilion kejelasan besar pada awalnya tercengang dan tidak mempercayainya, namun setelah melihatnya, mereka menjadi mati rasa karena tidak percaya. Sekarang di Great Clarity Pavilion, Lin Ming memiliki status yang jauh lebih tinggi. Jam kerjanya bersifat opsional dan bahkan jam sibuk pun opsional. Gajinya tidak kalah dengan gaji para Master Chef. Dengan perlakuan seperti itu, setiap karyawan akan merasa puas. Dan meskipun Lin Ming mendapat hak istimewa, dia masih terus melakukan deboning selama 2 jam per hari. Itu juga merupakan suatu bentuk latihan baginya, deboning adalah cara yang baik untuk memanfaatkan pemanfaatan kekuatan jiwa. Namun, Lin Ming segera mendapati dirinya tidak bisa bekerja selama 2 jam. Jumlah binatang buas di seluruh pavilion kejelasan besar tidak cukup. Memang benar, semua barang gudang sudah diiris dan disiapkan oleh Lin Ming. Ketika Sister Lan, yang bertanggung jawab memeriksa dapur setiap hari, pergi ke gudang es, dia melihat bahwa semua binatang buas telah berubah menjadi tumpukan daging dan tulang yang rapi. Tidak hanya itu, setiap bagiannya memiliki ukuran dan marmer yang seragam. Sister Lan secara alami tidak bisa berkata-kata. Anak muda ini hanyalah sebuah mesin. Akhirnya, itu adalah 10 hari terakhir di bulan pertama. Lin Ming telah mempersiapkan pikiran dan materinya. Sudah waktunya untuk memulai prasasti sekali lagi. Bab 15, Simbol Luar Biasa. Hari ini, Lin Ming telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, hanya dalam menelusuri garis dan simbol, dia tidak kalah dengan para Master Agung itu. Memanipulasi jus Sky Wind Grass, Lin Ming membuka kedua tangannya dan setetes cairan zamrud terbang ke udara di mana ia tetap berada.
Melihat mutiara hijau cair ini, Lin Ming menutup matanya saat tangannya berkedip dan membentuk serangkaian segel. Gerakan-gerakan ini telah lama tercetak di benaknya, dan seiring dengan ingatan akan fragmen jiwa, tanda-tanda rumit ini sama nalurinya dengan pernapasan. Dengan menarik napas dalam-dalam, Lin Ming memulai. 10 jarinya mengalir seperti cabang di tengah badai, dan bahkan saling bertabrakan karena kecepatan pembentukan segelnya terlalu cepat. Jari-jarinya mengabur saat setetes cairan dari bahan berbeda terbang ke udara. Dengan kekuatan jiwanya dengan kekuatan penuh, Lin Ming dengan cepat membentuk simbol prasasti yang indah dan misterius. Untuk menjaga kekuatan jiwanya, Lin Ming telah mulai mengerjakan materi lain sebelum materi pertama selesai. Dalam rencana berintensitas tinggi dan sangat rumit ini, tingkat kesalahan Lin Ming sangat rendah. Ketika prasasti itu setengah jadi, Ming mulai merasakan ketegangan. Ketika prasasti itu selesai 2/3-nya, Lin Ming merasa bahwa kekuatan jiwanya mencapai akhir, dan dia mulai memutar formula kekacauan primal sejati. Dengan pemikiran tersebut, kemungkinan munculnya masalah juga meningkat. Lin Ming mengatupkan giginya dan melanjutkan. Dia masih harus membagi beberapa bahan untuk digunakan menggambar rune terakhir. Sutra Cacing Langit telah selesai. Lin Ming yang tegang akhirnya melepaskan napas lega. Skywomb Silk adalah hal yang paling tidak dia miliki, dia sekarang bisa membiarkan kegagalan di sini. Ada 5 rune, Lin Ming menghitung angka di dalam hatinya saat kekuatan jiwanya mencapai batas. 4, 3, 2. Kesuksesan. Lin Ming menyelesaikan prasastinya pada saat ini. Rune yang berkilauan bersinar dan berkedip sesaat saat mereka menyatu menjadi sebuah prasasti berukuran 1 inci persegi. Benda itu tergantung di sana, melayang di udara. Lin Ming hampir pingsan, tapi saat dia melihat prasasti lengkap yang melayang di udara, dia tidak merasakan apapun selain kegembiraan mutlak. Prasasti kecil ini seperti anaknya yang berharga, dia telah menghabiskan 1 bulan penderitaan yang tidak manusiawi dan sejumlah besar uang untuk mengumpulkannya. Tetua itu menamakan prasasti ini, simbol luar biasa. Gelar ini agak terlalu vulgar dan kekanak-kanakan, namun berasal dari rasa hormat yang dimiliki Lin Ming terhadap sesepuh ini di dalam hatinya, dia tidak mengubah namanya. Itu adalah, simbol luar biasa. Lin Ming telah membeli 15 kertas simbol termurah dengan harga 1 hingga 2 tael emas per lusin. Hanya dengan sedikit kekuatan jiwa, simbol luar biasa, jatuh ke kertas simbol. Garis emas menyatu membentuk tanda kuno di kertas simbol. Kertas simbolnya benar-benar polos, dan efek keseluruhannya membuatnya tampak hambar dan biasa-biasa saja. Pada menit terakhir pembentukan kertas simbol, Lin Ming mengubah tampilan desain luar dengan kekuatan jiwanya. Itu menyerupai pola api. Desain semacam ini yang tertinggal pada prasasti harta karun akan menjadi sebuah tanda. Tandanya, banyak ahli prasasti memiliki desain pribadi sebagai tanda karya mereka. Lin Ming memutuskan untuk menyalakan api, karena api melambangkan kelahiran kembali ke nirwana. Mengolah jalur bela diri adalah ujian api. Rasa sakit terus-menerus terjadi, dan bahaya selalu ada. Melewati jalan ini akan membakar seseorang menjadi abu. Hanya mereka yang memiliki hati yang teguh dan kemauan yang tak terukur yang dapat terlahir kembali melalui api, dan menjadi naga atau burung phoenix yang naik seperti dewa ke langit. Lin Ming dengan hati-hati menerima kertas simbol berharga ini. Dia membuka jendela dan udara segar serta sinar matahari yang cerah menyinari dirinya dan terpantul pada matanya yang merah. Dia sangat lelah karena kelelahan dan ingin segera tidur, tapi Lin Ming memiliki rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu tersisa sebelum ujian 7 rumah bela diri yang mendalam, 2 bulan 10 hari. Dalam 5 hari terakhir Lin Ming telah mencap tulisan terakhirnya di kertas simbol. Dengan demikian, semua materinya telah habis seluruhnya. Dia telah berhasil membuat 4 salinan, simbol luar biasa. Melihat kertas simbol ini, Lin Ming memiliki rasa prestasi yang tak terlupakan. Sekarang dia ingin menjual keempat kertas simbol ini. Pada pameran perdagangan terakhir, ukiran prasasti Master Bai Hong telah terjual seharga 1.500 tael emas. Jelas sekali hal ini dipengaruhi oleh kemasyhuran sang ahli prasasti. Lin Ming belum pernah menjual prasasti apapun sebelumnya jadi dia tidak terkenal atau terkenal, tapi dia yakin dengan karyanya. Prasasti ini berasal dari alam para dewa. Efeknya dibandingkan dengan karya Guru Bai Hong seperti langit dan bumi, tidak ada perbandingannya. Dalam ingatan tetua itu, simbol luar biasa, hanyalah prasasti paling dasar, tapi itu cukup untuk digunakan pada peralatan superior, peralatan kelas 3. Jika digunakan pada perlengkapan kelas rendah, maka efeknya akan meningkat setidaknya 60%. Tidak hanya itu, simbol luar biasa juga memberikan perlengkapan keterampilan tambahan. Beberapa teknik prasasti tingkat atas dapat menambah keterampilan tambahan pada peralatan. Dengan memusatkan kekuatan jiwa, keterampilan ini dapat digunakan. Mulai dari serangan energi, perisai peningkatan armor, teknik ilusi, hingga teknik iblis dan banyak lagi. Prasasti Lin Ming, jika diukir pada senjata, akan memberikan senjata itu keterampilan yang disebut serangan kekerasan instan. Rune prasasti kecil itu sebenarnya adalah susunan yang rumit. Ketika pengguna memusatkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam senjatanya, prasasti itu akan menyerap energi ini, memampatkannya hingga batasnya, dan kemudian langsung meledak. Dalam pertarungan jarak dekat, gerakan ini benar-benar hebat karena mematikannya. Lin Ming tidak benar-benar percaya prasastinya sama menakjubkannya dengan yang dia ceritakan dalam ingatan orang tua itu.
Pastinya tidak ada cara bagi sebuah peralatan untuk mencapai peningkatan kekuatan sebesar 60% pada levelnya saat ini. Adapun, serangan kekerasan instan itu, Lin Main tidak tahu apakah itu benar-benar akan berhasil karena teknik prasastinya terlalu rumit. Setelah membuat produk akhir, semua rune dan simbol terkonsentrasi pada prasasti kecil itu sehingga sulit bahkan bagi penciptanya untuk menilai kemampuan produk akhir. Ada terlalu banyak kemungkinan struktur, dan sejumlah kemungkinan kesalahan. Dalam skenario terburuk, senjata itu mungkin akan meledak. Selama ada masalah sekecil apapun, seluruh prasasti harus dijual dengan harga diskon besar. Lin Ming akhirnya mendapatkan istirahat malam yang nyenyak, dan tidur nyenyak sampai pagi hari. Kekuatan jiwa dan energinya berada dalam kondisi puncak. Dia menanyakan beberapa pameran dagang dan alamat rumah lelang kepada Lin Xiaodong, lalu berangkat dengan membawa kertas simbolnya. Dia telah membeli beberapa baju baru termasuk jubah berkerudung yang menutupi wajahnya. Meskipun pameran dagang dan rumah lelang selalu memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan, dan tidak akan membocorkan identitas pengunjungnya, sebaiknya berhati-hatilah. Lagi pula, jika keempat kertas simbol itu dijual dengan harga tinggi, maka jika orang itu diketahui, mereka mungkin akan merampok dan membunuh mereka demi harta miliknya. Lin Ming pertama kali pergi ke balai lelang resmi Sky Fortune City. Ada banyak balai lelang di Sky Fortune City, dan tidak ada satupun yang menonjol di antara yang lain, jadi dia memilih balai lelang dengan reputasi yang sedikit lebih baik. Selama keempat kertas simbol ini terjual, dia akan dapat membeli bahan obat. Namun saat Lin Ming mendekati rumah lelang, dia berpikir itu terlalu sederhana. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.